أمة من الأمم مفسدة. يقول النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، يعني ليسوا بأمة من الجن أو أمة من يعني أقوام آخرون من حيوانات من أي شيء آخر، لا، إنهم أمة من الإنس من بني آدم، لكنهم جنس غريب مفسد في الأرض. من ولد آدم لو أرسلوا إلى الناس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ما خلوا أحد منهم ولن يموت منهم أحد. هذا الحديث يقول ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. الله أكبر. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan taquma as-saa'ah hatta yakuna qablaha asyra ayatin tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati wa khuruju ya'juj wa ma'juj." Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai kalian mendapati 10 tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dalam hadis ini disebutkan sebagiannya. Pertama, munculnya matahari dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang bumi yang bisa bicara. Dan yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, ikhwan? Dan siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Disebutkan dalam sebuah hadis, khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibu isba'ahu min ladghati aqrabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kalajengking. Kemudian beliau mengatakan, innakum taquluna la aduwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj iradul wujuh sigharul uyun syuhbus syi'af min kulli hadhabin yansilun ka'anna wujuhahum al-mujanal mutraqatu. Kata Nabi SAW, kalian mengatakan tidak ada musuh lagi, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya sebuah kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Mereka adalah lebar mukanya, kecil matanya alias sipit, warna putih di rambut atasnya. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka persis seperti perisai perang. Artinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu kalau kita kelompokkan satu dunia ini, orang-orang yang mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj itu berdasarkan hadis Imam Ahmad ini mengisyaratkan kemana? Ke bangsa Cina, kayak orang-orang Mongol gitu ya. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu disyaratkan kepada bangsa-bangsa Cina. Tapi bukan berarti kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu Cina, tidak ada. Bukan, orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya fisiknya persis seperti mereka, seperti orang Cina ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari segi jumlah mereka, niat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan betapa banyaknya mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, yaqulullah, berarti di sini hadis qudsiyah, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Jadi suatu ketika Allah akan memanggil Nabi Adam. Kemudian Adam mengatakan, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Kata Adam, labbaik, ku sambut panggilanmu ya Rabb dengan senang hati dan kebaikan semua di tanganmu ya Rabb. Fayaqul, maka Allah berfirman, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Kemudian dia mengatakan, inna kulla alfi tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'ina fa indahu yashibus saghir
wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Qalu ya Rasulullah wa ayyuna dhalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfa. Perhatikan. Kemudian kemudian Allah berfirman kepada Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Adam bertanya, apa pasukan penghuni neraka itu ya Rabb? Maka Allah mengatakan, mereka dari setiap 1000 orang 999 orang. Jadi perbandingan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, jadi kalau ada 1000 orang, maka satu kita 999 Ya'juj dan Ma'juj. Anda bisa bayangkan bandingannya itu. Jadi kalau antum di sini ada 20 orang, dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, setiap satu orang bandingannya 999. Berarti jumlah mereka banyak. Jadi kalau antum melawan Ya'juj dan Ma'juj, antum satu orang melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Kira-kira menang gak tuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika Isa bin Maryam telah membunuh Dajjal inilah, baru kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Lah ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Isa untuk sembunyi, karena kalau melawan tidak akan sanggup. Karena Rasul yang mengatakan kaum ini tidak bisa diperangi, bukan tidak bisa dibunuh, tidak bisa diperangi karena jumlahnya banyak masalahnya. Tadi saya katakan kalau antum melawan Ya'juj dan Ma'juj, berarti satu dari antum melawan 999. Macam mana cara membunuhnya? Yang ada kita yang dibunuh mereka gitu ya. Makanya karena saking banyak jumlahnya itulah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum ini tidak bisa diperangi. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Isa untuk membawa pasukan kaum muslimin sembunyi di Bukit Tur. Gak usah dilayan. Kalau kau maksa perang pasti kalah ya. Akhirnya kemudian Isa-nya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, sampai akhirnya mereka kelaparan di bukit itu, sampai kepala kerbau jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak, karena mereka nggak bisa keluar, dikepung saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu ya. Lah dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sam'an, dari Nawas ibn Sam'an, idh awhallahu ila Isa, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur. Sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya, biarkanlah mereka hamba-hambaku menuju Tur. Jangan dilayan Ya'juj dan Ma'juj itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya mereka susah keluar sebenarnya. Setiap hari itu mereka, sampai hari ini mereka hendak keluar melobangi. Jadi kalau sudah lubang, kemudian matahari mulai terbit, maka matahari mulai terbenam, maka mereka kemudian pulang lagi. Begitu setiap hari ya. Ketika mereka datang lagi, rupanya lubang yang kemarin sudah tertutup lagi. Sampai akhirnya di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan mereka Ya'juj dan Ma'juj mengatakan kepada anak buahnya, ghadan nahfiru insyaallah. Besok, katanya Ya'juj dan Ma'juj, pemimpinnya mengatakan, kita akan gali lagi lubang ini insyaallah. Setelah diilhamkan pemimpinnya mengucapkan insyaallah, maka tiba-tiba lubang itu tidak kembali lagi, tetap lubang. Akhirnya digali sampai mereka bisa menembus di luar benteng. Dari situ Allah mengatakan min kulli hadabin yansilu, keluar semua dari lubang itu, kemudian membantai, membunuh di luarasnya. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansirun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, mereka mengalir dari setiap ketinggian seperti bah api saking banyaknya. Fayamurru wa awailuhum ala buhairati tabariyah.
fayashrabun ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Kemudian mereka melewati danau Tabariyah. Jadi satu kloter Yajuj dan Majuj yang baru keluar dari benteng itu sampai di danau Tabariyah. Lah benteng Yajuj dan Majuj itu kan sudah retak tuh. Rasulullah SAW di zamannya saja ada bolongan seperti ini bentengnya. Jadi musuh itu bisa ngeker tuh dari dalam tuh. Jadi apa yang di luar dikeker gitu ya, tapi tidak bisa keluar. Jadi kelompok yang pertama keluar itu mereka melintasi sebuah danau yang disebut dengan Danau Tiberias, Danau Tabariyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita Tiberias itu. Mereka minum sampai kering, tidak ada sisa air itu, padahal baru sedikit itu yang keluar. Kemudian kloter yang kedua datang dan mengatakan, sungguh dulu di sini banyak airnya, kenapa kemana air ini? Padahal sudah diminum oleh kloter pertama. Saking banyaknya, bayangkan, minum pun semuanya diminum dia. Lewat danau diminum dia, lewat got diminum dia, semua diminum dia. Karena mereka nggak pernah melihat air seperti itu kan, mereka terbenteng dalam benteng. Pokoknya keluar saja dia dibantainya semua orang yang di luarasnya. Lihat pohon ditebang, lihat bangunan dirobohkan, lihat air disedot airnya, lihat lautan habis dimakannya. Pokoknya semua yang ada di depannya dihancurkan dan tidak dibangun lagi. Jadi tugasnya yang merusak saja. Semua dirusak, hutan dirusak, bangunan dirusak, orang dibantai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau dia membunuh di luarasnya, bukan hanya dibunuh, dimakan bangkainya. Jadi mereka itu kanibal, memakan. Bahkan sesama mereka pun mereka memakan. Bagi mamanya Yajuj dan Majuj meninggal salah satu di antara mereka, dimakan jasadnya. Sampai seperti itu gitu ya kerusakannya. Jadi ngeri gitu ya Yajuj dan Majuj itu. Makanya wajar kalau seandainya tidak ada satupun ras di luar Yajuj dan Majuj kecuali yang sembunyi, mereka selamat. Kalau nggak sembunyi mereka tidak selamat. Makanya kemudian Yajuj dan Majuj ini mereka akan terus menyerang di luarasnya, akan keliling dunia, akan membantai ke desa-desa, ke kota-kota, ke daerah-daerah, ke kutub-kutub. Mereka akan meluas di mana-mana sampai ketika mereka sudah puas karena merasa sudah tidak ada lagi yang diserang, sombong mereka. Kesombongan itulah sampai kemudian mereka mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama, katanya. Kami sudah membantai orang-orang yang di bumi, sekarang yang di langit ku bantai juga, katanya. Lihat, dia mau membantai orang-orang yang di langit, malaikat. Kemudian mereka melempar tombak, melempar tanah ke langit, panah-panah ke langit. Kemudian mereka ditipu oleh Allah, wa yakiduna kaida. Tiba-tiba Allah sedot itu panah sama tombak itu sampai keluar jalur awan, sampai gak kelihatan ya. Kemudian setelah tombak dan panah mereka itu menembus awan-awan, tiba-tiba kemudian dibalikan lagi sama Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lumuri di ujung-ujungnya itu darah-darah, seolah-olah mereka sudah membunuh orang-orang yang ada di langit, padahal tidak ada satu makhluk yang terkena tembakan itu. Allah hendak menipu daya mereka sehingga mereka makin sombong. Sekarang mana lagi, di langit sudah kami bunuh, di bumi sudah kami bunuh, mana lagi, katanya. Sombongnya mereka. Dari itulah maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, al jaza'u min jinsil amal, mulai Allah membalas perbuatan mereka. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lalu bagaimana akhir perjalanan Yajuj dan Majuj itu? Jadi ketika Yajuj dan Majuj itu sudah membantai semua di luar rasnya, manusia-manusia di luar rasnya, kecuali yang selamat ya, tadi Isa dan para pengikutnya yang ada di Bukit Tur, dan orang-orang yang sembunyi entah di mana, entah berantai, yang penting mereka selamat. Maka Isa melihat kerusakan itu kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus apa? Naghaf. Apa Naghaf? Naghaf itu semacam ulat. Jadi cukup dikirim ulat saja, tidak perlu mengirim harimau, cukup ulat. Jadi ketika Yajuj dan Majuj itu sedang tertidur, semuanya tertidur, istirahat, tiba-tiba Allah kirim ulat banyak sekali, di mana-mana ada ulat. Rupanya ulat itu berjalan ke belakang sampai di tengkuknya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ujung mulut ulat itu menembus tengkuk Yajuj dan Majuj, masuk dari belakang.
kemudian merusak isi badannya. Subhanallah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mewafatkan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu waktu, tidak harus menunggu hari ini, besok, bulan, dah satu mati semua. Subhanallah. Dan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj setiap satu jengkal ada, satu jengkal, karena jumlah mereka banyak. Sehingga Isa bin Maryam kebingungan ketika melihat jusas, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di sana sini. Maka kemudian Isa pun berdoa kembali untuk Allah membersihkan mereka. Dikirimlah burung-burung unta, burung-burung besar seperti unta, kemudian diangkatlah jasadnya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, dilempar ke lautan, entah berantah laut mana, sampai bersih bumi. Yang namanya bangkai dibuang, tetap masih ada sisanya. Maka Isa berdoa lagi agar betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan bumi. Maka Allah kirimkan hujan, sampai hujan ini membuat banjir, sehingga sisa-sisa Ya'juj dan Ma'juj masuk ke sungai-sungai, masuk ke solokan, masuk ke laut-lautan. Akhirnya betul-betul bersih bumi. Allah kembalikan bumi seperti di zaman Adam, karena Allah suburkan kembali sebagaimana di zaman ketika awal bumi dihidupkan, subur. Dari sini akhirnya Isa bin Maryam mulai membawa pasukan Imam Mahdi yang sudah meninggal, memimpin dunia, mematahkan salib, kemudian membunuh babi, kemudian menegakkan keadilan. Bagi yang tidak mau ikut syariat Islam maka akan dibantai, bagi yang ikut maka selamat. Sampai akhirnya Isa pun haji. Setelah haji kemudian Isa bin Maryam meninggal dunia. Hanya 7 tahun setelah itu Isa bin Maryam meninggal dunia. Nah, itu diantara kisah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi.